guys, kembali lagi dengan saya Ayudhya Angelia Sihaan. Seperti biasa, hari ini saya akan membuat video pembahasan dan pembelajaran tentang materi fisika, yaitu listrik bolak-balik. Selamat menyaksikan dan no skip ya guys, tonton sampai akhir. Baiklah, hari ini kita akan lanjut ke pelajaran baru kita, masih tetap dengan materi fisika. Nah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang listrik bolak-balik. Pada materi ini kita akan membahas dua sub pokok. Yang pertama yaitu besaran dalam listrik bolak-balik. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok kita, ada sedikit pertanyaan tentang materi ini, yaitu apakah itu listrik bolak-balik? Kemudian istilah lain yang digunakan dari rangkaian listrik bolak-balik itu apa? Nah, untuk jawabannya diketik atau ditulis di kolom komentar. Oke, kita akan masuk ke komponen listrik bolak-balik atau AC. Dan di sini ada gambar. Yang pertama itu gambar dari kapasitor, kemudian gambar dari resistor, dan gambar dari induktor. Nah, ketiga komponen inilah yang dipakai dalam rangkaian listrik bolak-balik. Di sini dari gambar kita melihat beberapa bentuk dari setiap komponen, baik dari kapasitor, resistor, dan induktor. Kemudian kita masuk ke besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama akan kita bahas yaitu tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik ini maksudnya adalah tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Dengan persamaan umumnya, V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Nah, di tegangan bolak-balik ini ada dua hal penting, yaitu tegangan efektif, di mana tegangan efektif ini adalah nilai tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama. Nah, dari sini kalau dia tegangan efektif jadi disimbolkan menjadi Vf atau V efektif. Persamaannya adalah V efektif sama dengan Vm. Vm ini adalah tegangan maksimal per akar 2. Satuan dari tegangan ini adalah volt. Yang berikutnya yaitu tegangan rata-rata. Nilai rata-rata yang dianggap setara dengan nilai rata-rata arus searah untuk memindahkan sejumlah buatan yang sama dalam waktu yang sama. Itu adalah definisi dari tegangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata yang dianggap setara dengan nilai rata-rata arus searah atau tegangan searah untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, persamaan yang digunakan dalam tegangan rata-rata ini adalah Vr sama dengan 2Vm. Vm tadi adalah tegangan maksimum per V. Nah, kenapa menjadi hasilnya 0,637? Karena 2 bagi V. V itu besarnya 3,14. Sehingga jika di suatu soal diketahui dari nilai V 0,637 itu sudah ada, kemudian langsunglah dikalikan dengan tegangan maksimum untuk mencari tegangan rata-ratanya. Tapi jika tidak ada, memakai persamaan 2Vm per V. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah arus bolak-balik.
Pengertian dari arus bolak-balik ini adalah arus yang nilainya berubah terhadap waktu. Persamaan umum yang dipakai dari arus bolak-balik yaitu I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Sama seperti tegangan bolak-balik tadi, di sini di arus bolak-balik ini juga ada dua hal yang penting yang sering dipakai, yaitu arus efektif dan arus rata-rata. Arus efektif ini adalah nilai arus bolak-balik yang dianggap setara dengan nilai arus searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama. Persamaannya yaitu IF sama dengan IM per akar 2, di mana IF itu adalah arus efektifnya, IM itu arus maksimumnya. Yang kedua itu arus rata-rata, di mana arus rata-ratanya nilai yang dianggap setara dengan arus searah tetap untuk memuatan yang sama. Nilai yang dianggap setara dengan arus searah tetap untuk memindahkan muatan yang sama. Nah, persamaannya IR sama dengan 2 kali IM per V sama dengan 0,637 IM. Sama dengan tegangan bolak-balik, cuman perbedaannya di sini itu dia menggunakan arus. Jadi 2 per V ini dibagikan dengan V kita masukkan nilainya 3,14, maka hasilnya 0,637 M. Dari arus dan tegangan bolak-balik ini ada hal yang penting yang dapat kita lihat, yaitu besar arus dan tegangannya dapat diukur dengan alat, yaitu osiloskop, dengan membentuk kurva berbentuk sinusoidal. Kemudian jika diukur dengan voltmeter atau multimeter, yang ditunjukkan di voltmeter tersebut adalah nilai efektifnya. Kita lanjut. Yang ketiga, besaran yang ketiga itu adalah impedansi. Impedansi adalah perbandingan tegangan dengan arus, di mana sifat impedansi ini menghambat arus. Maka impedansi itu simbolnya adalah Z sama dengan V per I. V per I. Di mana satuan dari impedansi ini adalah ohm, karena dia menjadi penghambat. Yang keempat adalah admitansi. Nah, admitansi ini sedikit kebalikan dari impedansi, yaitu perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya. Satuannya adalah ohm pangkat minus 1 atau 1/ohm. Itu adalah lambang admitansi sama dengan I per F per V F. I F per V F. Arus efektif per tegangan efektif. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di soal disebutkan sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilai 110 volt. Hitunglah tegangan maksimum arus efektif yang mengalir melalui hambatan 50 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan, dan kemudian admitansi yang terjadi. Dari soal diketahui V efektifnya atau tegangan efektifnya itu 110 volt, mempunyai hambatan sebesar 50 ohm. Yang ditanya adalah tegangan maksimum atau Vm, arus efektif yaitu IF, dan admitansi yang terjadi. Maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah tegangan maksimum. Nah, dari tegangan maksimum ini kita memakai persamaan tegangan efektif, yaitu mana V F sama Vm per akar 2.
Kemudian Vm-nya dapat menjadi Vf kali akar 2. Kita masukkan nilai dari Vf yaitu 110 dikali dengan akar 2. Nah, hasil dari tegangan maksimumnya yaitu 110 akar 2 volt. Yang kedua, kita masuk ke arus efektifnya. Nah, di arus efektif ini kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Namun yang kita lihat adalah arus efektifnya, maka yang ditambahkan yaitu IF sama dengan VEF per R. VF-nya 110, R-nya 50, sehingga IF-nya 2,2 ampere. Yang ketiga, dari soal sudah diketahui tegangan efektif. Kemudian kita cari tadi arus efektifnya. Maka untuk admitansinya bisa kita dapatkan dengan perbandingan arus efektif terhadap tegangan efektif. Maka 2,2 ampere per 110 volt hasilnya adalah 0,02 ohm pangkat min 1 atau bisa juga 0,02 per ohm. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua sangat penting, yaitu rangkaian listrik AC atau rangkaian listrik bolak-balik. Nah, dari sini apakah yang Anda ketahui tentang rangkaian listrik bolak-balik? Jawabannya jangan lupa tulis di kolom komentar. Dalam rangkaian listrik bolak-balik ini ada beberapa bentuk rangkaian. Yang pertama itu rangkaian murni dan yang kedua adalah rangkaian kombinasi. Yang bagaimanakah rangkaian murni dan yang bagaimanakah rangkaian kombinasi? Rangkaian murni itu rangkaiannya hanya satu komponen dari listrik bolak-balik dihubungkan ke sumber tegangan. Yang pertama adalah rangkaian resistif. Rangkaian resistif ini itu rangkaian sederhana ketika satu buah resistor dihubungkan ke tegangan bolak-balik. Dari grafik dapat kita lihat bahwa sudut fase antara arus yang ini adalah arus, yang biru adalah arus, sedangkan gelombang sinusoidal yang merah ini adalah tegangan. Sudut fase antara arus ini dengan tegangan ini adalah sama, sehingga jika dia diletakkan dalam diagram fasor, maka bentuknya itu satu garis. Dalam rangkaian resistif ini berlaku hukum Ohm yang menyatakan besar tegangan sebanding dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan, atau dalam persamaannya V sama dengan I kali R. Yang kedua adalah rangkaian induktif. Bagaimana rangkaian induktif? Rangkaian induktif ini rangkaian yang terdiri dari sebuah induktor dilambangkan dengan L, yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sehingga dari gambar kita lihat bahwa dari grafik yang pertama ini, seperti tadi, arus adalah warna biru, sedangkan tegangan adalah gambar gelombang sinusoidal yang merah. Nah, dari gambar dapat kita simpulkan, dari grafik dapat kita simpulkan bahwa tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Jika dia dibentuk dalam diagram fasor,
maka I itu dimulai dari bawah ke atas. Sedangkan kalau dia tegangan dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, induktor dianggap sebagai hambatan. Nah, hambatan ini dilalui oleh arus listrik, maka hambatan tersebut disebut sebagai reaktansi induktif yang dilambangkan dengan XL, di mana besar XL ini sama dengan omega dikali dengan L. XL sama dengan omega dikali dengan L. Sedangkan tegangan yang dipakai dalam rangkaian induktif ini adalah VL sama dengan XL dikali dengan I. XL tadi sebagai hambatan, I kuat arus, sedangkan L tegangan di induktor. Rangkaian yang ketiga yaitu disebut rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif ini adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah kapasitor atau C dihubungkan ke tegangan AC. Nah, dari gambar ini adalah gambar grafik. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat, sama seperti tadi, arus adalah gambar sinusoidal yang biru, sedangkan yang merah ini adalah tegangan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Kalau dia dialihkan ke diagram Pascal, bentuknya itu arus itu di atas, dari atas baru ke bawah, sedangkan tegangan itu dari bawah kemudian ke atas. Itu adalah bentuk dari gambar grafiknya. Nah, dalam hal ini, kapasitor itu sama dengan induktor, sama dengan resistor itu sebagai hambatan yang dihubungkan atau yang dilalui oleh arus. Nah, kalau dia di rangkaian kapasitif ini, hambatan kapasitor itu disebut dengan reaktansi kapasitif yang dilambangkan dengan Xc sama dengan 1/omega kali C. Omega ini adalah kecepatan sudut yang dapat dicari dengan persamaan 2Vf. Maka Xc ini sama dengan 1/2Vf dikali dengan C. C adalah kapasitor. Besar tegangan dalam rangkaian kapasitif ini adalah Vc sama dengan Xc dikali dengan I. Kemudian kita lanjut ke rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi ini adalah rangkaian yang dibentuk 1, 2, atau lebih komponen dari listrik bolak-balik. Komponennya tadi hanya ada 3 komponen paling penting. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian kombinasi yang akan kita bahas adalah rangkaian seri, yaitu rangkaian seri antara R dan L. R ini adalah resistor, sedangkan L adalah induktor. Nah, seperti gambar dapat kita lihat R dan L. Kedua hambatan ini atau kedua komponen ini dirangkai dalam papan rangkaian berbentuk seri, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, simbol dari resistor adalah seperti ini, sedangkan simbol dari induktor adalah seperti ini. Jika dia masuk ke grafik, maka yang kita lihat di sini adalah tegangan di resistor dan tegangan di induktor. Seperti tadi, yang biru adalah arus, yang merah ini adalah tegangan di resistor,
Yang hijau yaitu tegangan di induktor. Besar tegangan dari rangkaian ini menggunakan persamaan Vn atau tegangan maksimal sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL kuadrat. Karena dari gambar diagram fasornya, besar V-nya itu adalah di garis ini. Jadi kalau dia dalam bentuk siku-siku, kita menggunakan dalil Pythagoras. Mencari garis miringnya. Maka muncul persamaan ini menjadi akar dari. Nah, untuk impedansinya yaitu akar dari R kuadrat, besar hambatan di resistor, ditambah dengan besar hambatan di induktor dikuadratkan. Yang kedua adalah rangkaian seri R dan C, yaitu rangkaian resistor dan kapasitor yang dihubungkan ke sumber tegangan. Dapat dilihat seperti di gambar. Ini adalah R, sedangkan ini adalah C, kapasitor. Ini lambang dari resistor, dan ini adalah lambang dari kapasitor. Kedua komponen ini dihubungkan secara seri dan dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik. Dari gambar terdapat grafik. Yang merah adalah untuk tegangan resistor, sedangkan yang hijau untuk tegangan dari kapasitor. Besar tegangan dari rangkaian ini yaitu V sama dengan akar dari V R kuadrat tambah VC kuadrat. Dan untuk besar impedansinya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat, yaitu besar hambatan di resistor dikuadratkan ditambah besar dari hambatan di kapasitor dikuadratkan. Yang ketiga adalah rangkaian seri L dan C. Rangkaian seri L dan C ini adalah di mana komponen induktor dihubungkan dengan komponen kapasitor yang disusun secara seri dan dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik. Seperti pada gambar ini. Ini adalah induktor, inilah kapasitor. Di sini terdapat tegangan induktor, di sini terdapat tegangan kapasitor. Kedua komponen ini disusun secara seri kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Adapun sifat yang terjadi jika rangkaian ini dibuat, yaitu yang pertama, V sama dengan VL dikurang VC. Jika nilai tegangan induktor lebih besar dari nilai tegangan kapasitor, maka rangkaian tersebut akan bersifat induktif dengan sudut fasenya 90 derajat. Yang kedua, V sama dengan VC dikurang VL jika tegangan di kapasitor lebih besar daripada tegangan di induktor. Nah, rangkaian ini akan bersifat kapasitif dan besar sudut fasenya di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, V sama dengan 0 jika nilai tegangan di induktor sama dengan tegangan di kapasitor. Nah, rangkaian ini akan bersifat resonansi. Maka terjadi resonansi jika VL sama dengan VC. Berikutnya adalah
rangkaian seri R, L, dan C. Ketiga komponen tersebut yaitu resistor, induktor, kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan. Sifat rangkaian yang akan terjadi yaitu yang pertama, jika reaktansi induktor lebih besar dari reaktansi kapasitor, maka rangkaian tersebut bersifat induktif karena sudut fase yang dibentuk itu besarannya positif. Yang kedua, jika reaktansi kapasitor lebih besar dari reaktansi induktor, maka rangkaian tersebut bersifat kapasitif karena sudut fase yang dibentuk bernilai negatif. Yang ketiga, jika reaktansi induktor sama dengan reaktansi kapasitor, maka rangkaian tersebut bersifat resistif dan terjadilah resonansi. Besar tegangan yang dibentuk dalam rangkaian ini itu akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurang VC dikuadratkan. Nilai tegangan dari induktor dikurang dengan tegangan kapasitor kemudian dikuadratkan. Sedangkan untuk besar impedansi yang terjadi yaitu akar dari nilai dari resistor dikuadratkan ditambah dengan reaktansi induktor dikurang dengan reaktansi kapasitor dikuadrat. Nah, kita dapat melihat di gambar ini adalah R, L, dan C. Ada tegangan R, tegangan L, tegangan C. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka rangkaian ini akan bersifat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi ini tadi udah 2 kali diperjelas adanya resonansi. Rangkaian resonansi ini akan terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajinernya itu bernilai 0 ketika Z sama dengan R. Besar dari frekuensi resonansi yang terjadi pada rangkaian yaitu disebutkan dengan FR, yaitu 1 per FR sama dengan 1 per 2pi kali akar dari 1 per LC. Sedangkan untuk besar kecepatan frekuensi sudutnya, yaitu yang disebutkan dengan omega R, itu sama dengan 2V kali R. Tadi di sebelumnya sudah dijelaskan bahwa omega itu persamaannya bisa bicara dengan 2VF. Nah, karena dia 2VF, tadi nilai FR ini adalah 1 per 2V kali akar dari 1 per LC, maka nilai dari omega R itu hanya akar dari 1 per LC. Akar dari 1 per nilai induktor kali nilai dari kapasitor. Yang berikutnya, daya pada rangkaian AC atau rangkaian bolak-balik. Daya ini diartikan sebagai
perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dengan persamaan P sama dengan VEF dikali IEF. P di sini adalah daya semu dengan satuan volt ampere. VEF di sini adalah tegangan efektif dengan satuan volt. IEF di sini adalah arus efektif dengan satuan ampere. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik atau listrik AC. Yang pertama yang akan dibahas adalah tuning. Apa sih itu tuning? Nah, kita akan melihat. Nah, ini adalah gambar dari tuning. Tuning yang dimaksud di sini adalah tombol panel ini. Nah, tuning ini atau ketika kita memutar sebuah panel pada radio yang dinamakan tuning, panel suara tuningnya, maka kita akan memperoleh saluran yang paling jernih. Nah, tuning inilah yang memanfaatkan prinsip dari rangkaian resonansi. Dalam hal ini, dalam sistem kerja dari tuning ini yaitu kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen yang penting dalam rangkaian tuning ini. Antena akan menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut, supaya stasiun receiver atau yang menerima mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal tangkap. Kondensator variabel harus diputar sehinggalah terjadi resonansi. Maka tuning ini sangat penting. Cara kerjanya di tuning ini dalam radio yaitu panel yang kita putar sebenarnya adalah kapasitor variabel. Yang ini, yang bulat tadi. Yaitu sebuah kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitansinya dengan saling menggeser posisi seperangkat lempengan logam yang membentuknya. Maka dengan adanya kapasitor variabel ini, maka nilai dari kapasitor itu akan berubah sesuai dengan putaran panel yang kita inginkan. Maka dari hal tersebut, pada saat diputar, kapasitor dan induktor akan beresonansi pada frekuensi tertentu, maka kita dapat mendengar sinyal. Yang kedua adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi yang lain. Filter ini ada dua macam, yaitu yang pertama filter aktif. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional atau op-amp. Sedangkan filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Perbedaan dari kedua filter ini adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan. Dari sekian banyak penjelasan tentang materi, kita masuk ke contoh soal untuk memahami materi tersebut. Soalnya yaitu rangkaian seri RLC tersusun atas nilai R sebesar 25 ohm, nilai dari induktor sebesar 10 Henry, nilai dari kapasitor sebesar 2,5 farad. Rangkaian tersebut dihubungkan ke sumber tegangan AC, sehingga terjadilah resonansi. Maka hitunglah frekuensi resonansi rangkaian, kemudian frekuensi sudut resonansi, dan impedansi total pada rangkaian tersebut.
Dari soal kita ketahui R sebesar 25 ohm, L sebesar 10 Henry, C sebesar 2,5 farad. Yang ditanya yang pertama adalah FR, yaitu frekuensi resonansi, kemudian omega R, frekuensi sudutnya, dan yang ketiga adalah impedansi total. Maka yang pertama, kita akan mencari frekuensi resonansi dengan memakai persamaan yang tadi sudah jelaskan, yaitu FR sama dengan 1/2V dikali akar dari 1/LC. Setiap nilai kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan, yaitu 1/2V dikali akar dari 1/10 Henry kali 2,5 farad. Disederhanakan kembali, maka diperoleh 1/2V kali akar dari 1/25 Hertz. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Kemudian 1/2V akar dari 0,04 Hertz. Akar dari 0,04 yaitu 1/2V kali 0,2 Hertz. Dan hasilnya frekuensi resonansi pada rangkaian yaitu 0,1/VHz. Kemudian yang kedua, kita mencari frekuensi sudut resonansi menggunakan persamaan 2VFR. Tadi Fn-nya kita peroleh 0,1/VHz. Maka besar rangkaian frekuensi sudut tersebut yaitu 2V, kita substitusikan nilai FRN-nya 0,1/V, maka hasilnya adalah 0,2 radian per sekon. Yang terakhir yaitu impedansi total. Nah, di impedansi total ini dia kan terjadi resonansi. Jadi besar impedansinya itu sama dengan besar hambatan yang terjadi pada resistor. Jadi impedansi itu sama dengan L yang nilainya 25 ohm. Oke, materi hari ini sampai di sini. Terima kasih. Bagaimana teman-teman untuk video hari ini? Semoga bermanfaat dan hasilnya dapat teman-teman rasakan untuk belajar fisika, khususnya pada materi listrik bolak-balik. Nah, untuk teman-teman yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tetap di subscribe, like, dan di komen apa saja yang mau teman-teman tanyakan dan pendapat teman-teman tentang video yang telah saya buat. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.